Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak. Pagi, Pak. Apa kabar nih? Baik. Ya, semoga kita dalam keadaan sehat ya. Baiklah, untuk melancarkan pembelajaran kita pada hari ini, bisa dibikin doa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ada yang hadir hari ini? Ya. Bapak sendiri ya. Al-Faizal Indioman. Hadir, Pak. Ya. Afifah Fitria Umairah. Hadir, Pak. Aura Indah Fitri. Hadir, Pak. Clara Nafika. Hadir, Pak. Denny Satria. Hadir, Pak. Ya. Zakira Tanka. Hadir, Pak. Ya. Dinda Naila Putri. Hadir, Pak. Dio Andi. Hadir, Pak. Gian Fabian Sani. Hadir, Pak. Muhammad Gibran Hadir, Al-Fatih. Pak. Ya. Muhammad Taufik. Hadir, Pak. Ya. Farisa Utari. Hadir, Pak. Wahyu Zaumul Hasan. Hadir, Pak. Ya. Semuanya hadir ya. Baik. Sudah siap ya untuk belajar hari ini? Siap. Baiklah, sebelum Bapak menjelaskan materi pada hari ini, ada yang tahu hari ini kita belajar apa? Ya. Kita belajar tentang ide pokok dalam sebuah dongeng ya. Ya, ada yang tahu itu apa itu ide pokok? Ada yang tahu? Jadi ide pokok adalah gagasan utama atau inti dari suatu paragraf yang menjadi pokok atau fokus pembahasan ya. Paham? Ya. Jadi fungsi dari ide pokok adalah inti dari sebuah paragraf yang berisi gagasan utama yang ingin disampaikan oleh penulis ya. Itu fungsi dari ide pokok. Terus cara menentukan ide pokok pada sebuah cerita atau dongeng ya. Cara menentukannya, bacalah paragraf dengan cermat dan identifikasi kalimat utamanya. Terus yang kedua, perhatikan kalimat yang berisi informasi paling umum dan terpenting. Ya. Terus yang ketiga, singkirkan kalimat-kalimat pendukung dan lihat kalimat yang tersisa. Itulah ide pokoknya ya. Paham cara mencari ide pokok pada sebuah cerita? Paham ya? Baik, kalau udah paham ada pertanyaan? Ya, kalau tidak, Bapak akan tadi ini apa? Bapak akan membuat sebuah tugas kalian ya, membuat kelompok, yaitu menjadi 3 kelompok ya, kelompok A, kelompok B dan kelompok C. Ya, kelompok A ada 4 orang, C 4 dan C 5 dan D 4 ya. Ya, Bapak akan menginstruksikan kalian untuk membuat sebuah dongeng. Terus setelah membuat dongeng, ada sesi tanya jawab dan selanjutnya kalian akan membacakan dongeng tersebut. Terus sesi selanjutnya sesi tanya jawab yang diajukan oleh kelompok lain. Ya, ngerti Pak? Ya, terus setelah itu kalian cari apa pesan moral dalam dongeng tersebut. Ya, ada yang tahu apa itu pesan moral? Tidak ya? Pesan moral adalah sebuah cerita yang disebut amanat ya. Amanat adalah pesan yang disampaikan pengarang melalui sebuah cerita. Paham? Ada pertanyaan lagi enggak? Ya. Ya, kita akan pada sesi ini kita akan membuat kelompok terus melakukan diskusi untuk membuat sebuah karangan atau dongeng ya. Siap? Ya. Ya. Silakan dikerjakan dulu ya. Nanti setelah selesai kita masuk sesi selanjutnya. Nah, silakan berjalan.
Ya, Bapak kasih waktu untuk berdiskusi 15 menit ya. Ya, silakan berjalan. Bacanya ya. Siap kelompok satu orang atau boleh bergantian bacanya boleh. Silakan untuk kelompok. Nah, baca hasil doanya. Dulu anak, kisah pohon yang sombong. Suatu hari di sebuah hutan, ada sebatang pohon sangat besar yang tumbuh tepat sekali di pinggir hutan. Pohon tersebut berdaun sangat lebar dan sangat kokoh. Ia adalah satu-satunya pohon. Ia masih tersisa selama bertahun-tahun. Sementara pohon-pohon yang lainnya sudah mati karena kehujanan dan kepanasan. Karena itulah membuat pohon sangat sombong. Setiap hari penduduk hutan meminta bantuan kepadanya, ia selalu menolaknya. Pohon besar, matahari sungguh sangat menyengat. Bolehkah aku berteduh sebentar saja? Aku sudah kelelahan terbang, ujar burung kenari. Sementara yang diajak berbicara hanya tertawa dengan songkak. Tidak kenari, jika kau juga di rantingku dan meninggalkan kotoranmu, itu akan membuatku terlihat kumal dan bau. Sebaiknya cepat kau pergi kenari, ujar pohon besar dengan sombong. Kancil dan tidak sengaja jauh dari pohon besar mendengar percakapan mereka berpihak kami. Hei pohon besar sebagai rasanya kau berada di cuaca hanya seperti ini, tanya Kancil. Rasanya sangat kecil, aku mempunyai daun yang lebar sehingga aku tidak dapat merasakan panas. Aku pun mempunyai akar yang dapat mendaratkan sungai sehingga aku tidak terasa mau ke mana kau Kancil, jawab pohon besar sekaligus bertanya. Aku akan pergi ke hutan segera, namun tiba-tiba kakiku terkilir hujan. Kancil berpura-pura kesakitan karena terkilir. Pohon besar hanya terdiam dengan tidak mempunyai niat untuk menolongnya. Tidur, motivasi dan mencari inspiratif. Wahai pohon besar, bolehkah aku berlindung di sini sebentar saja? Tanya Kancil. Tidak, Cil, kau cari saja pohon yang lain, ujarnya tegas. Mendengar hal tersebut membuat Kancil sangat kesal. Ia pun langsung berjalan menuju hutan dan memilih jalan kecil. Kancil meminta bantuan kepadanya untuk memberikan pelajaran kepada pohon besar sombong itu. Akhirnya Ulat pun memanggil teman-temannya dan langsung berbondong-bondong mendatangi pohon besar dan memakan dengan pohon besar. Sementara pohon besar berteriak mengusir suara ulat dari tubuhnya. Hei kalian, pergilah, jangan berani memakan daunku, ujar pohon besar berusaha mengusir mereka. Hahaha, benanglah pohon besar, daun pun sangat enak sekali. Aku akan menghabiskannya, ujar salah satu ulat. Baiklah pohon besar, sekarang kau tidak dapat sombong lagi, ujar Kancil tertawa. Sementara pohon besar mereka malu karena sudah bersikap sombong. Nah, ya, untuk kelompok B, silakan dibaca hasil diskusi. Kisah tentang ada pohon bambu. Kisah pada zaman dulu, hiduplah dua mawar dan dua rasul di sebuah taman dekat hutan. Ia sedang berkah sehingga melihat sebat mawar dan kuda. Ia juga memiliki anak yang sangat baik. Siapapun yang melintas kaki pasti akan terpesona dengannya. Pada suatu pagi, ada seorang pria yang sedang duduk di taman. Ia lalu menyaksikan bunga mawar dan menyukainya. Bunga ini sangat indah dan aromanya wangi sekali. Siapapun pasti menyukainya, ucap seorang pria.
mendatangiku, lagi menyukai arwahku. Semua lewat begitu saja. Mungkin karena aku jelek, tak sepertimu yang cantik dan mengucap ibu. Mendengar ucapan buku, Rosi hanya bisa tersenyum. Ia lalu menjawab, aku hargai kejujuran hatimu, Bu, tapi percayalah akulah yang seharusnya iri kepadamu, ucap Rosi. Kenapa kau harus iri kepadaku? Aku tak indah dan juga tak beraroma harum. Tak ada satupun orang yang memujiku. Beda dengan kamu, semua orang menyukaimu dan mendekatimu. Hanya ibu yang terkejut dengan pengakuan Rosi. Bagaimana aku tak iri ibu? Kau punya mata yang kuat. Saat pada datang kau tak goyah. Kau kuat tak aku seperti itu. Terkena angin saja aku bisa tumbang. Dari itu, kau tak perlu khawatir kehilangan bukumu jika angin datang. Sedangkan aku harus rela kehilangan kelopakku. Jika angin datang, kamu bisa hidup lama. Sedangkan aku tidak. Lantas kenapa kamu harus merasa iri padaku? Ucap Rosi dengan bijak. Perkataan Rosi menusuk hati Bubu. Ia sadar bahwa dirinya jauh lebih kuat dibandingkan dengan Rosi. Namun Bubu tetap merasa iri. Tapi Ros, setidaknya kau selalu dipuji orang dan banyak yang menjadikanmu sebagai hiasan. Benar begitu kan? Ucap Bubu yang tetap iri. Tak ada yang salah dengan perkataan Ibu Tani. Tahukah kamu bahwa aku akan lanjut setelah Kau itu sangat bermanfaat bagi manusia di muka bumi ini. Kau digunakan sebagai konstruksi bangunan. Kau juga dijadikan sebagai alat untuk mengalirkan air untuk tanaman lain. Coba kalau kau tak ada, pasti orang-orang kesulitan untuk mengalirkan air dengan kelebihan yang begitu banyaknya. Tak seharusnya kau merasa iri, ucap Rosi. Bubu terdiam sejenak. Ia mengerti dan menyadari ucapan Rosi itu benar adanya. Artinya tak seharusnya ia merasa iri dengan kelebihan Rosi. Justru ia harus bersyukur atas kelebihan dan manfaat yang dimilikinya. Perkataanmu ada benarnya juga, Rosi. Tak seharusnya aku merasa iri kepadamu. Kamu punya kelebihan sendiri, aku pun juga punya kelebihan sendiri, ucap Bubu. Benar sekali, Bu, kau tak perlu iri kepadaku atau siapapun, karena semua pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ditambah lagi kau bermanfaat untuk tumbuhan-tumbuhan di sini, jadi tak ada alasan untukmu berkecil hati, ucap Rosi. Sejak saat itu, Bubu tak mau lagi merasa iri. Ia justru bersyukur dan senang karena memiliki manfaat untuk orang dan tanaman lainnya. Ya. Untuk membaca silakan bacakan hasilnya. Cerita dongeng pohon kelapa dan pohon paya. Ya. Alkisah pada zaman dahulu. Bila seorang raja di istana yang sangat megah. Sang raja terkenal baik, ramah dan tidak sombong. Meski seorang pemimpin, raja sangat gemar berkebun di kebun istana yang sangat luas. Raja menanam begitu banyak pohon buah-buahan. Ada nangka, apel, jamu, pepaya, dan kelapa. Raja selalu memperhatikan pohon-pohonnya tiap pagi. Ia juga meminta tukang kebun untuk merawat pohon-pohon itu dengan baik. Aku sangat senang dengan tumbuhan di kebun ini. Mereka tumbuh dengan sangat baik. Buah-buah yang dihasilkan pun masih dan besar, ucap raja saat di kebun. Ini semua karena raja selalu memperhatikan pohon-pohon ini. Tentu saja pohon yang dirawat dengan baik akan menghasilkan buah yang nikmat untuk si tukang kebun. Pada suatu sore, si pohon kelapa menyombongkan kelebihannya kepada pohon apel. Hai apel, apa kelebihanmu? Tanya si ingkan. Buahku manis, raja sangat suka buahku, jawabnya penuh curiga. Itu saja. Kamu hanya memiliki satu kelebihan, sangat berbeda denganku, jawab si kelapa. Apa maksudmu? Memangnya apa kelebihanmu? Tanya apel mulai kesal. Tentu saja banyak. Dilihatlah pohonku menjulang tinggi hingga aku tampak gagah. Tak ada yang bisa membandingi tingginya pohon aku, ucapnya. Alah, memang kenapa dengan pohon yang tinggi tak ada gunanya, ucap apel.
saja ada. Pokoknya aku tumbuhan paling tinggi dan tak ada yang bisa memandingi aku. Ucap kenapa? Yang kemudian mengajak ngobrol bisa. Hai bisa, kenapa tubuhmu gemuk sekali? Bertamu juga licin. Orang-orang pasti tak bisa memanjatmu. Ucap kenapa? Mengejek. Biarkan saja. Yang penting orang-orang menyukai buahku yang mudah dimakan ini. Jawab bisa. Hahaha, apa gunanya buah yang mudah dimakan tapi cepat busuk? Lihatlah, buahku bisa tahan lama, tak cepat dan busuk. Ucap si kelapa. Bisa hanya diam saja. Raut wajahnya tampak kesal. Ia tak menyukai kelapa yang pamer kelebihannya. Melihat apel dan pisang tampak kesal. Kelapa merasa sangat bangga. Ia berpikir bila pohon-pohon itu iri kepadanya. Semua pohon harus mengakui bahwa akulah yang paling hebat di sini. Ucap kelapa dalam hati. Ia kemudian memamerkan kelebihannya pada si pepaya. Hei, pepaya, kau punya kelebihan apa? Tanya. Namun pepaya hanya tersenyum. Ia tak ingin menggubris perkataan kelapa. Kenapa kau hanya diam saja? Oh, jangan-jangan kamu tak punya kelebihan ya? Hahaha, ucap kelapa. Lihatlah, aku kelebihanku sangat banyak. Tubuhku sangat tinggi dari daun hingga batangku. Semuanya bermanfaat. Imbuhannya sombong. Pepaya tetap terdiam. Ia hanya memanggapi. Buahku sangat belum tua orang kan sangat senang menenungkan. Katanya sangat menyegarkan. Kalau sudah tua buahku dipakai untuk membuat makanan bermanfaat banget. Kan yang berbeda dari buah-buah yang masih muda rasanya ada Jepang. Enggak cuma itu saja, batangku pun juga dipakai untuk membuat beberapa pun itu seperti isi atau meja. Sedangkan batangmu juga aku enggak bermanfaat. Ilmunya sombong. Makanya tidak saja ia tak begitu memberikan kesalahan kelapa. Sesekali ia dulu untuk menghargai kelapa yang mengajaknya berbicara. Oh ya, satu lagi aku hampir lupa dan pun bermanfaat. Orang-orang biasa mengatakannya untuk membuat berupa batang daun juga bermanfaat untuk sapu lidi. Memang aku ini sangat bermanfaat bagi semua orang. Ucapnya makin sombong karena kita tak memberi kepada apa-apa. Kenapa pun susah padanya? Kenapa kau tidak saja? Kau tak seru. Kau pasti merasa iri pada kelebihanku kan? Bukan lainnya bukannya merasa iri padaku. Aku merasa mereka tak iri sebuah hanya saja mereka sangat besar kepada kau dari itu kau banyak artinya bukan lagi pula ia memiliki ciptaan Tuhan itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Engkau memang tinggi, aku terbangun dikit tapi aku tak menyusahkan orang lain. Juga ada yang ingin mengambil buahku, mereka tak perlu mengambil ini tak perlu khawatir jatuh ataupun mereka ucap kebenaran. Selain itu memangnya hanya daun ada yang mengatakan daun itu pun juga mesti rasanya baik. Kalau orang senang merebus daun itu dan menjadikannya lelepan. Kau ini pikirkan anak ada sakit, mereka memiliki waktu untuk dijadikan obat. Imbuhnya kelapa hanya ketika mendengar perkataanku. Kau juga bilang batangmu bagus untuk membuat biar betul. Kau harus sadari dari kalau batangmu kenapa dia jadi lah nanti bahan berapa pohon jati bukan batangmu dan bangun. Panjangnya ini dia nggak yang buat tuh. Kita sebab sembuhnya pasti punya kelebihan. Yang kekurangannya masing-masing tak hanya kamu saja yang punya kelebihan.
Semua pohon di sini juga punya karena tidak hanya menanam satu jenis pohon di dunia untuk berbahaya. Kenapa terlalu kamu mendengar ucapan berbahaya? Dengar kamu, aku tak seharusnya sombong. Dia aku Tuhan, Allah Tuhan. Jika kalian masing-masing memaafkan aku, kalian memaafkan aku, kami tidak ucap apa. Ya. Nah, baik. Setelah membacakan hasil diskusi dari setiap kelompok tadi, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Ya, Bapak akan menentukan siapa yang bertanya dan kelompok Bapak ya. Jika Bapak ya untuk kelompok C silakan bertanya pada kelompok A. Lanjutkan pertanyaannya kepada kelompok A. Satu, tentukan ide pokok dari domain di atas. Ya, Domain di tersebut. ya, kelompok A silakan dijawab. Ide pokok dari dongeng kisah pohon yang sombong adalah tentang seorang pohon yang sangat sombong dan tidak suka berbuat baik. Ya. Ada lagi pertanyaan? Kelompok C? Apa kesabaran dalam cara tersebut? Pesan moral dari dongeng kisah pohon yang sombong adalah bahwa sikap sombong dapat menyebabkan masalah dan pentingnya untuk belajar bersikap rendah hati dan berbuat baik kepada sesama. Terus? Coba yang lain. Baca. Pertanyaannya ya. Jadi pertanyaan. Diskusikan secara berkelompok. Nah, ada pertanyaan lagi? Ada ya? Ya, selanjutnya kelompok B. Ajukan pertanyaan ke kelompok C. Tunjukkan ide pokok dari cerita dongeng tersebut. Satu, ide pokok dari dongeng pohon serpa dan pohon berbahaya adalah tentang perdebatan dua pohon mengenai mana yang lebih berguna bagi manusia. Pohon serpa merasa semua bagiannya bermanfaat, sedangkan pohon berbahaya menegaskan bahwa setiap pohon memiliki kelebihan sendiri. Dua, apa pesan moral dalam cerita dongeng tersebut? Dua, pesan moral dari dongeng pohon serapa dan pohon berbahaya adalah dongeng ini mengajarkan bahwa setiap makhluk memiliki keunikan dan manfaatnya antaranya masing-masing dan tidak ada yang bisa dianggap lebih berguna daripada yang lain. Ya, dah. Selesai. Untuk kelompok A, silakan ajukan pertanyaan untuk kelompok B. Tentukan ide pokok dari cerita dongeng tersebut. Ide pokok dari dongeng kisah bunga mawar dan